Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia yang sedang menantikan kapan jadwal pendaftaran dan seleksi CPNS maupun P3K, dan ini untuk honorer yaitu melulu 100% untuk P3K Bapak Ibu ya. Itu sudah ada ketegasan dari pemerintah sebagaimana telah disampaikan oleh BKN dan Menteri Pan-RB. Kecuali bagi honorer yang mungkin bisa memenuhi syarat untuk melamar CPNS ya, itu juga tidak tertutup kemungkinan. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini yang kita bahas itu adalah mengenai honorer sebagaimana telah dipaparkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, bahwa dipastikan 100% tenaga honorer diangkat jadi P3K tahun 2024. Disampaikan juga golongan yang jadi prioritas pengangkatan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, mari kita simak ulasan informasi berikut yang merupakan satu informasi yang bisa meyakinkan Bapak Ibu honorer bahwa memang di tahun 2024 tahun ini, Bapak Ibu honorer diangkat menjadi ASN P3K sesuai amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Mari Bapak Ibu ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. lengkongaobandung.com. Sebanyak 1,7 juta tenaga honorer menunggu penentuan nasib mereka. Jumlahnya Bapak Ibu ini hampir 1,8 juta Bapak Ibu ya, karena ini ada 1.788 sekian nih Bapak Ibu ya. Ini hampir 1,8 juta. Meskipun Menpan RB sudah memastikan bahwa 100% tenaga honorer diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini, namun hingga saat ini CSN 2024 masih belum dibuka, padahal menjadi salah satu alat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K bila pendaftaran dan seleksi CPNS maupun P3K itu sudah dibuka. Tetapi untuk Bapak Ibu honorer mohon bersabar ya, karena di waktu yang dekat ini segera akan dibuka. Hal ini pasti membuat tenaga honorer gundah gulana, di mana waktu pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini hanya sisa 5 bulan lagi tiba pada Desember 2024, di mana Desember 2024 adalah bulan akhir pengangkatan honorer sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa seleksi CASN 2024 hanya formalitas sehingga bisa diprediksi 100% tenaga honorer akan diangkat dan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP pada tahun 2024 tahun ini. Soal tes itu katanya beliau hanya formalitas. 100% mereka diterima, ujar Anas, dikutip dari YouTube Kompas TV pada Minggu 21 Juli 2024. Dengan pernyataan seperti itu Bapak Ibu, maka jelas Bapak Ibu honorer semakin semangat ya dan semakin gembira dengan informasi resmi dari Menpan RB. Namun, nantinya tenaga honorer akan menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Baik P3K penuh waktu dan paruh waktu nantinya akan mendapatkan NIP ya, resmi dapat NIP Bapak Ibu. Statusnya sama-sama sebagai aparatur sipil negara. Lalu golongan apa saja yang akan diprioritaskan untuk diangkat jadi P3K? Tentunya ini adalah satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh honorer. Apakah nantinya Bapak Ibu honorer masuk pada kategori prioritas ini? Tentunya ya syukur alhamdulillah ya kalau masuk. Tapi kalau tidak ya mohon bersabar, mungkin di waktu lain ada kesempatan Bapak Ibu untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Yang pertama, golongan prioritasnya adalah golongan tenaga guru.
Kemudian, golongan tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan. Yang ketiga, golongan tenaga penyuluh di bidang pertanian. Yang keempat, golongan tenaga penyuluh di bidang perikanan. Yang kelima, golongan tenaga penyuluh di bidang peternakan. Yang keenam, golongan teknis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Nah, mungkin satu pertanyaan Bapak Ibu ya, kenapa 6 golongan honorer ini menjadi prioritas utama atau yang memang benar-benar diutamakan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K pada tahun 2024 tahun ini. Jadi kita perlu tahu alasannya. Nah, Bapak Ibu, kita ulas kembali mulai dari golongan tenaga guru atau honorer tenaga pendidik ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanpa guru maka kegiatan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan itu terganggu. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah menjadi satu tonggak utama yang bisa membuat suatu negara itu bisa kokoh. Itu karena adanya pendidikan. Demikian nomor urut 2 yaitu tenaga honorer golongan tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan ya. Ini juga sangat-sangat diperlukan demi kesehatan masyarakat. Tentunya bila masyarakat sehat maka jelasnya ya segalanya pasti akan sehat dan ini juga termasuk ya bagian dari yang diutamakan. Demikian di bidang pertanian ya. Kalau seandainya pertanian maju maka jelas ya kesiapan pangan di suatu negara terutama kita di Indonesia jelas ini menambah kemakmuran. Berikut untuk poin keempat yaitu tenaga honorer ya, tenaga penyuluh di bidang perikanan ya. Kita tahu bahwa ya perikanan juga perlu. Maka untuk bisa ya menjadi satu pengusaha ya di bidang perikanan kemudian ya dalam hal penyediaan bahan makanan misalnya ikan ya maka jelasnya diperlukan penyuluhan yang benar-benar baik sehingga para pengusaha itu bisa eh, laten dalam melaksanakan tugas di bidang ini. Kemudian penyuluh di bidang peternakan. Demikian ini Bapak Ibu, ini juga demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dan yang paling terakhir adalah golongan teknis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Ini yang menjadi satu pertanyaan Bapak Ibu ya. Poin ke-6 ini, golongan teknis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, berbicara soal tenaga teknis, ini kemungkinan termasuk para tenaga honorer di bidang tendik Bapak Ibu ya. Tenaga kependidikan, seperti para pegawai tata usaha, laboran, tenaga perpustakaan, dan seterusnya. Bahkan disampaikan termasuk security ya atau satpam di sekolah. Karena mereka sekaligus juga sebagai pegawai, dianggap sebagai pegawai Bapak Ibu. Itu di dunia pendidikan. Demikian dengan teknis lainnya di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah juga menjadi prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K 2024. Nantinya mereka akan mendapatkan NIP paling lambat Desember 2024. Ini berdasarkan amanat yang telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Demikian informasinya Bapak Ibu. Sekilas informasi mengenai 100% honorer diangkat menjadi ASN P3K. Walau nantinya diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu, ingat statusnya sama-sama sebagai ASN. Bagi honorer yang nantinya yang kemungkinan diangkat menjadi P3K paruh waktu, itu adalah jembatan untuk naik status menjadi P3K penuh waktu. Semoga saja ya semua ini ya bisa menjadi satu realita. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.